Jangan lewati bahaya di bawah tanah. Cepat kembali. Bangun. Ayo bangun. Pak. Pak, apa kamu baik-baik saja? Tinggalkan aku sendiri. Pak, kamu harus bertahan. Ayo, ini berbahaya di sini. Kamu tidak boleh. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tinggalkan aku sendiri. Pergi, kamu pergi. Ini dia. Xiao Qiang, kamu pergi menenangkan turis dulu. Di sini aku bantu. Oke. Terima kasih. Mama, kamu minum air sedikit. Jangan khawatir, tidak ada yang tidak bisa kamu selesaikan. Minum air sedikit. Tepat sekali. Mari kita nikahkan putri kita hari ini. Kamu sangat berisik. Seberapa buruk dampaknya? Putrimu adalah seorang putri. Berani mengganggu putri kami. Kamu pantas diganggu. Si kecil kita sekarang hamil 2 bulan. Kamu harus memberikan penjelasan. Kamu nakal. Semua ini salahmu. Pekerjaan belum stabil, membuat masalah untuk keluarga. Aku akan membunuhmu. Aku serius dengan anak ini. Tolong bantu aku. Mama. Sekarang apa gunanya ini? Bukan karena kamu biasanya merawatnya dan memanjakannya. Oke. Jangan kalian berdua bermain drama merah putih. Bersikaplah realistis. Apa yang kamu inginkan? Mama Xiaolan Mama. Jangan khawatir. Aku pasti akan bertanggung jawab atas ini dengan keluargamu. Sejauh ini, biarkan mereka menikah secepat mungkin. Mudah diucapkan. Tidak ada rumah, tidak ada uang. Nikah pakai apa? Saya tidak ingin Xiaode kita dirugikan. Keluarga Ning kita sudah memberikan pernyataan. Akan bertanggung jawab sampai akhir. Anda juga sudah melihat kondisi keluarga kami. Setelah anak saya menikah, mari kita buat rumah baru di sini. Kami hanya pekerja biasa. Permintaan berlebihan tidak akan memuaskan Anda. Anda tidak ingin berbicara baik-baik dengan saya. Saya juga tidak ingin anak saya cepat menikah. Ibu berhenti membuat masalah. Saya salah. Saya mengerti mengapa Anda marah. Tapi tidak baik bagi siapapun jika Anda membuat keributan. Bagaimana Anda membiarkan Xiaode masuk ke rumah kita di masa depan? Xiaode dan saya benar-benar saling mencintai. Saya pasti akan menikahinya. Jangan khawatir, Tante. Saya tidak khawatir. Tidak khawatir tentang apa? Saya tidak akan berbicara dengan Anda. Saya akan kill your untuk mementepenjelasen. Hei Ayah Xiaolin. Ayah Kobayashi. Santai saja. Tenang, apa saran Anda untuk semua orang untuk berdiskusi? Bisa dinegosiasikan. Duduklah. Kami juga orang Pyeongchang. Orang tidak punya harapan tinggi. Rumah komersial 2 kamar tidur. Mahal 500.000. Tidak kurang 1 sen pun. Apa? Apakah Anda tidak merusak kami? Berapa harga 1 set rumah komersial di kota? Kami tidak bisa mendapatkannya bahkan jika kami menjual semua harta. Mahar 500.000. Apakah Anda menjual anak perempuan Anda atau menikahkannya? Saya juga bersikap masuk akal. Hei, Anda tidak bisa membayar uang muka untuk rumah komersial. Saya hanya punya 1 anak perempuan. Saya tidak ingin dia dirugikan. Kita bagi cicilan pinjaman rumah.
Tapi apa? Mahar 500.000. Kamu tidak boleh kehilangan sepeser pun. Benarkah? Ibu Xiao Liu, silakan duduk. Mari kita keluar dan membicarakannya. Ya, bicara. Bicara. Kamu duduk. Ibu. Paman Bibi. Kalau begitu mari kita keluar dulu. Apa yang terjadi? Debt collector datang. Rumah komersial mahar 500.000. Itu uang yang banyak. Dari mana kita bisa mendapatkannya? Hei. Uang yang tersisa di buku tabungan kita seharusnya cukup untuk uang muka. Tidak ada 500.000. Dan semakin aku memikirkannya semakin marah aku. Dia punya anak perempuan. Tidak memuaskan. Menikahi orang miskin dan pulang tanpa membawa sepeser pun. Masih banyak yang terjadi. Aku hanya tidak suka. Bagaimana ini sampai ke aku? Bukankah kamu sudah mengatakannya beberapa kali? Meskipun belum lama sejak lulus. Ketika pekerjaan berjalan dengan baik di masa depan, dia pasti akan menghormatimu. Tunggu. Tunggu sampai tahun monyet dan bulan kuda. Tunggu sampai kita dipeti mati. Tidak bisa menunggu hari ini. Aku menikah hari ini. Bagaimana kamu mengatakannya? Orang meninggalkan kata-kata di sini. Tidak bisa mendapatkan 500.000. Jangan berlaku adil pada istrimu. Aku tidak memaksamu untuk menikah. Kamu bisa memutuskan sendiri. Jika kamu ingin menikah, lakukan dengan lancar. Kamu telepon Suiran sekarang. Suruh dia bawa 500.000. Kalau tidak jangan coba-coba bermimpi. Aku bilang apa yang kamu lakukan. Apa gunanya kamu? Dia tidak punya uang. Oh, jangan lupa hari ini adalah hari besar kamu. Jangan memaksanya seperti itu. Apakah aku memaksanya? Orang lain yang memaksa pintu. Kamu pukul langsung. Bukankah itu tidak masuk akal? Mengapa aku yang tidak masuk akal? Apakah mudah bagi Pan Yunyun untuk menikah ke keluargain kamu? Aku hemat. Kencangkan celanamu supaya bisa kuliah. Aku hanya ingin kamu mencari pekerjaan yang baik, memiliki rumah yang baik. Tapi ayahmu mencari pria yang hebat. Aku juga tidak akan mengatakan itu. Kamu bilang dia, setelah lulus bertahun-tahun, pekerjaan mana yang stabil untuknya? Kamu sudah menjadi kader menengah di hotel. Tapi dia bagaimana? Sangat ambisius. Atau hanya karyawan kecil di perusahaan. Sama sekali tidak progresif. Mana yang layak untuk kamu? Aku bilang ada apa sekarang? Putri berbakat dan cantik. Menantu berbakat. Seberapa cocok itu? Tidakkah kamu suka aktor Hong Kong Tony Leung? Kurasa dia mirip sekali. Asalkan mereka berdua bahagia. Suka dia suka apakah dia punya makanan untuk dimakan? Dia bisa membeli mobil dan rumah untuk Siner. Apakah kamu dijamin bisa makan dan berpakaian? Ayah ini tidak memikirkan anak perempuannya sama sekali. Oke, kamu benar. Aku tidak berguna sebagai ayah, oke? Keluarga ini bergantung pada kamu dan anak-anakmu. Semua karena kerja kerasmu. Kamu bicara dengan nuranimu. Apakah mudah bagi Pan Yueing untuk menikah ke keluarga Ning kamu? Xiao Xia sudah pergi saat masih muda. Bukankah aku juga membesarkan orang tua? Apa salahku? Cukup sudah. Aku pukul. Kamu sedang apa? Wow, pengantin pria hebat. Sangat tampan pengantin pria sangat tampan. Aku siap. Hei bintang, saya sudah di bawah. Ayo naik dan bicarakan. Jangan khawatir. Hei.
Saya sudah mendesaknya. Cepat. Oke. Ayo, bagus. Apakah kamu mengawasi mobil di bawah sana? Ayo pengantin, ayo. Hei, tidak semudah itu. Kami ingin amplop merah. Ambil uangnya. Apakah kamu punya cukup tas? Kamu harus memberikan amplop merah besar untuk menerima pengantin. Ayo, tante. Amplop merah sudah di sini. Tante? Tidak 500.000 tidak ingin menikahi putri saya. Aduh, mertua singa sedang berbicara besar. Ayo. Terlalu sedikit. Hei, sedikit lagi. Tante sudah di sini. Sekarang orang tidak membawa begitu banyak uang tunai saat keluar. Saya akan membiarkan kamu menulis IOU. Saya akan lunasinya nanti. Bukan Wang Lu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu serius? Saya tahu ibu sedang menguji kesungguhan saya terhadap Siner. Ibu saya akan memberikan pernyataan saat kamu di sini hari ini. Di masa depan saya pasti akan baik kepada Siner. Jangan biarkan dia dirugikan. Biarkan dia bahagia dan senang, oke? Meskipun saya tidak menguji kamu. Di masa depan saya perlu kamu menunjukkan hatimu sekarang. 500.000 tidak banyak. Saya pikir jika kamu benar-benar baik kepada Singer, pasti akan terselesaikan. Singer. Tidak mungkin benar. Tidak, Ibu. Kamu tidak memberitahuku tentang 500.000. Kamu akan berada di sana sebentar. Dari mana saya akan mengumpulkan begitu banyak uang? Tuan, lihat. Mobil sudah menunggu di bawah. Bagaimana dengan ini? Ya, ayo kita pergi ke pernikahan dulu. Setelah pernikahan selesai, Yaya coba untuk berkumpul. Hei, apa? Kasih setelah pernikahan. Kalian pikir aku bodoh? Sangat menipu. Jangan khawatir. Tidak bisa dapat 500.000. Ini masalah besar bagiku untuk tidak menikahkan putriku. Apa yang ibu katakan? Meskipun kamu dan Singer memutuskan untuk menikah tanpa apa-apa, aku juga setuju. Tapi sekarang keadaan telah berubah. 500.000 ini tentang pernikahanmu dengan Siner. Ini tentang kebahagiaan anakku. Ini terkait dengan muka keluarga Ning kita. Singer, apakah kamu maksudnya sama? Kamu lihat hari ini. Sesuatu benar-benar terjadi pada keluargaku. Tolong bantu aku. Bukan Hio. Orang lain tidak tahu. Apakah kamu belum tahu? Orang tuaku meminjam uang dari orang lain untuk pendidikanku di perguruan tinggi. Untuk resepsi pernikahan ini. Ibumu bilang kamu tidak bisa membiarkan orang lain memandang rendah kamu. Keluarga kami menghabiskan semua tabungan kami. Baru saja dapat hotel bintang 5. Siner, aku miskin sekarang. Tapi kita sudah bersama selama 7 tahun. Perjalanan yang panjang. Kamu pasti tahu kemampuanku. Oke. Aku sudah bilang. Aku ingin memberimu kebahagiaan. Memberimu masa depan. Ini nyata. Tapi Siner ini butuh waktu. Siner. Bisakah kamu mempertimbangkan aku? Siner. Itu bukan yang aku maksud juga. Dia ibuku setelah semua. Peri. Kamu bilang semua tahun ini, selama kamu bilang lakukan saja. Aku yang melakukan semuanya. Tapi kamu memintaku untuk mengambil 500.000 hari ini. Aku tidak bisa melakukannya. Siner. Kamu bilang pernikahan hari ini. Apakah kita masih menikah? Meskipun 500.000 aku berikan padamu. Ini dia. Tidak boleh pergi. Singer. Aku ingin satu kata darimu hari ini. Jika aku tidak bisa mendapatkan 500.000 ini, apakah kamu masih mau menikahiku? Yongsin berhenti membuat masalah, oke? Meskipun kalian berdua sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, aku mohon padamu, bisakah kamu mengesampingkan semuanya untuk saat ini? Mari kita bicarakan setelah hari ini. Meskipun 500.000 aku akan menggantinya untukmu.
Kalian sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Apakah kamu akan membuatnya begitu sulit baginya? Sulit siapa yang tidak sulit? Sekarang mereka memaksa pintu. Aku juga tidak bisa membantu. Aku hanya bisa memaksa kamu. Aku hanya bisa memaksa kamu. Ibu, berhenti bicara. Aku tidak bisa mendengarkan lagi. Keluarga Xiaode peduli dengan uang mahar. Itu urusan anakmu. Tidak ada hubungannya dengan saudariku. Aku tidak bisa karena urusan merusak pernikahan saudariku. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku sendiri yang bertanggung jawab atas uang ini. Aku hanya menjual besi. Aku meminjam uang, dan aku akan mengumpulkan uangnya ibu. Mira seperti yang kamu katakan. Kamu bisa menanganinya sendiri. Kamu bisa menyelesaikannya. Bisakah ibu si bodoh datang ke pintu? Sekarang kamu sudah berbicara. Aku tidak takut dengan ejekan tetangga. Meskipun kamu mengambil 500.000 hari ini, pernikahan ini akan menjadi yang sempurna. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, jangan salahkan aku. Aku juga tidak bisa membantu. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Sanran, kamu lembut. Tundukkan kepalamu pada ibunya. Ayo bicarakan ini setelah hari ini. Bertemu keluarga semacam ini. Sanran, aku tahu kamu telah banyak berkorban demi perasaan ini. Tapi jujur saja, aku sudah membayar banyak. Kamu bilang kita menikah tapi tak punya rumah. Aku tak berkata apa-apa. Bagaimana cara menyewa? Bahkan dinding rumah sewaan itu kucat ulang sendiri. Setiap kali aku pulang ke rumahmu, ibumu selalu bersikap angkuh padaku sebagai menantu. Apa yang sedang kulakukan? Mencuci baju, menyuguhkan teh dan menuangkan air. Aku melakukan semuanya. Tanyakan pada orang tuaku, apa aku pernah pakai mesin cuci kita? Tahun ini kita menikah dan bertemu keluargaku, aku ada urusan. Bukankah kamu bisa bantu aku? Halo. Oke, mengerti. Pergi ke sana sesegera mungkin. Hotel sudah menelepon untuk menagih. Sini orang sudah di sini. Hanya kita berdua. Aku sudah mengatakan semua yang harus kulakukan. Sudah melakukan semua yang harus kulakukan. Kamu yang memutuskan. Mengapa kamu tidak bisa berpikir untukku? Apa kamu pernah memikirkanku? Desak-desak dasar brengsek yakin. Ayo, pergi keliling, Tuan. Lama tak jumpa. Betul. Hari ini. Apa kamu pengiring pria? Kakak, aku datang. Apa kamu tidak berniat menikah ya? Apa masalahnya? Ini aneh. Meski begitu, apa sekarang kamu memaksaku? Suiran, lihat kamu buat kakakku menangis. Lingxia, bagaimana bisa kamu menyalahkan Suiran? Semua ini dipaksa oleh ibumu. Lihatlah keluargamu. Apa yang kau paksa Suiran lakukan? Meskipun jangan khawatir. Aku akan membuat ini 500.000 untukmu. Wang Lulu. Apa hubungan pertengkaran suami istri kita denganmu? Wang Lulu, apakah kau mencintaiku? Aku tahu kau selalu menyukaiku selama ini. Tapi aku seorang miskin. Aku tidak punya rumah atau mobil. Memberimu pernikahan yang indah. Tapi selama kau mau, kita bisa pergi ke pernikahan sekarang. Maukah kau menikah denganku? Sanyang, jangan sombong. Bisakah kau tenang? Kak San, yang aku sudah bilang. Ini urusanku. Bukan karena aku merusak pernikahanmu. Apa yang Wang Lulu katakan? Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Tidak peduli apa kontradiksinya. Mari kita bicara setelah hari ini. Penata rias cepat. Berikan padaku. Bersihkan untukku juga. Mari kita selesaikan makan.
Meskipun itu, Ibuku yang melakukan ini padamu hari ini. itu salahnya. Aku minta maaf padamu. Tapi aku pikir kita sudah bersama selama ini. Kau seharusnya tahu sesuatu tentangku. Kau juga harus percaya padaku, seperti aku mempercayaimu. Kau pikir aku tidak menikahimu untuk 500.000. Tapi pernahkah kau memikirkannya? Jika itu untuk uang, apakah aku akan memilih untuk bersamamu? Tahukah kau berapa lama aku menunggu hari ini? Bagaimana kau tega menyakitiku begitu banyak pada hari ini? Gulung, Kalian berdua pergi dari sini. selamatkan dirimu sendiri. Jangan berpura-pura mulia. Bagaimana kabarmu? Sandal kristal putri salju. Semuanya hanya mimpimu sendiri. Selama bertahun-tahun, kamu selalu menganggap dirimu sebagai muse. Kamu sudah terbiasa. Semua orang memperlakukanmu seperti bintang. Bukankah kamu selalu memandang rendah padaku? Bilang aku tiran lokal. Keluargamu sangat lucu. Untuk 500.000. Apa kamu memaksa pria yang telah mencintaimu selama bertahun-tahun pergi? Aku akan memberitahumu. Terima saja takdirmu kamu. Hei. Dari sekarang, Wang Lulu adalah istriku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Ngomong-ngomong tante, aku harus berterima kasih. Terima kasih telah memungkinkan kami. Aku juga ingin memberitahumu. Jangan memandang rendah padaku. Kemampuan untuk menghemat 20 tahun perjuangannya. Mendapatkan semua yang dia inginkan. Kalian semua tunggu aku. Ayo pergi. Mari kita mulai. Minggir. Kakak. Kakak. Haha kakak. Tuan, kamu harus bertahan. Kamu tidak boleh menyerah. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Big Joe. Aku sudah menduganya. Segera setelah aku masuk, kamu akan melihat mumi yang dibungkus perban. Aku tidak menyangka kamu terluka ringan. Oke, Tuan Shao cukup kreatif. Tampaknya game ini tidak sia-sia belakangan ini. Lihat leluconku kan. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Bah. Omong kosong apa? Aku tidak ingin kamu mati. Jika kamu mati, klinikku akan kehilangan pasien kaya. Oke. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Pelan-pelan. Seseorang membawakanmu bunga pagi ini. Aku perlu ke kamar mandi. Apa yang sedang kamu lakukan? Hati-hati dengan leherku. Oke. Pelan-pelan. Pelan. Oke. Apakah kamu sudah membuat film? Aku mengambil foto tapi tulang leherku sedikit terluka. Apakah kamu minum obat yang aku resepkan tepat waktu? Ya, Apakah gejala halusinasi pendengaranmu menjadi serius akhir-akhir ini? Jangan meremehkan pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam situasimu saat ini, karena kamu tidak mau menerima konseling psikologis yang sistematis. Oleh karena itu kamu harus minum obatmu tepat waktu. Tidak ada yang bilang kamu adalah ibu mertua? Selama kamu bisa memulihkan kesehatanmu, aku tidak peduli apa yang orang katakan tentangku. Bisakah kamu sekarang singkirkan penyakit pekerjaanmu sebagai neuropsikolog? Bicara saja denganku sebagai temanku, oke? Hari ini bukan waktu konsultasiku kan? Oke, kalau begitu aku akan bicara denganmu sebagai temanku. Apa yang terjadi dengan kecelakaan hari ini? Saat itu sedang hujan. Sedang hujan? Itu mengembalikan kenangan yang menyakitkan. Membuatmu kehilangan penilaian yang benar. Kamu tahu. Aku selalu menyesal mengapa aku melindungi diri sendiri dengan setir pada awalnya dan melemparkannya ke dalam bencana. Aku tidak bisa memaafkan diriku seumur hidup. Bibi sudah begitu lama. Berhenti menyiksa dirimu sendiri. Itu seseorang dalam situasi darurat. Reaksi insting.
Apakah kamu memberitahu ibumu tentang kecelakaan hari ini? Mr. Yang, pasien perlu istirahat sekarang. Tolong diam. Pulang oke? Hei, kamu yang minta aku bicara denganmu sebagai teman. Aku baru bicara beberapa kata, dan kamu sudah tidak senang lagi. Sao, Dakiang kamu adalah satu-satunya temanku. Kenapa kamu tidak tahu cara menghargai aku? Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, wow. Oke, aku tahu kamu tidak mau bicara denganku lagi. Aku pergi sekarang. Dokter bilang, kapan aku bisa keluar dari rumah sakit? Aku akan menjemputmu. Sampai jumpa besok. Oke. Halo Haozi, Di mana itu? aku di rumah. Hei, apakah teman sekamarmu yang pramugari sudah kembali? Dia sedang belajar di luar negeri. Masih terlalu awal untuk kembali. Jadi kamu bayar sewa sendirian? Tidak, dia bayar sewa sampai akhir tahun. Oh begitu. Bagaimana harimu? Banyak sekali kecelakaan hari ini. Aku bawa grup kembali dan mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil apa? Kamu baik-baik saja? Tidak ada luka? Aku baik-baik saja. Tapi pemilik tabrakan belakang sepertinya terluka parah. Hei, aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Siapa? Hei, aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini dah. Hei Xiaoxia. Kakak. Ayo masuk. Kakak. Kamu pulang besok dan bantu aku bawa barang-barangku. Aku tinggal bersamamu untuk sementara. Tapi tante. Jangan sebut dia padaku. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Kakak. Halo paman dan kakak ada di sini bersamaku. Dia hampir tertidur. Jangan khawatir, aku bisa merawatnya. Ya dah. Siapa yang menelepon? Apakah itu Siner? Itu Xiaoxia yang menelepon. Bilang Siner tidak akan kembali. Tinggal bersamanya malam ini. Sepertinya lebih baik tidak kembali. Selamatkan aku dari melihat masalah. Meskipun kau bilang ini terlalu menipu. Sebenarnya bertobat di depan umum. Aku bilang kenapa kau cerewet sekali? Apa yang kau lakukan? Seperti tidak apa-apa. Siner bukan anakmu? Jangan merenungi dirimu hari ini. Di mana aku salah? Apa yang harus kurenungi? Oke, kau benar. Aku bilang untuk tidur.
Tuan Lubang Pohon, hari lain telah berlalu, tapi hari ini berbeda. Naik turun. Seperti memberitahuku, kecelakaan terjadi setiap hari. Krisis hidup. Krisis pernikahan. Orang-orang rapuh. Hidup di ujung tanduk. Tuan Lubang Pohon, apa arti pernikahan bagi kita sebenarnya? Akhir dari cinta atau awal kehidupan? Kenapa dongeng tidak pernah bilang pangeran dan putri hidup bahagia selamanya? Apa yang terjadi selanjutnya? Tuan Lubang Pohon, tolong beri aku jawabannya. Hong Xiaodao, kau punya pacar? Kalau tidak, kenapa kau begitu tertarik dengan topik emosi pernikahan? Aku mengalami pertobatan prapernikahan hari ini. Membuatku bingung dan pesimis tentang cinta. Kenapa ada begitu banyak dongeng? Cinta yang berakhir dalam 1000 putaran, menghindari kehidupan pernikahan yang mengikuti. Itu karena ada begitu banyak kata untuk menggambarkan cinta yang indah. Tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Pengorbanan kecil adalah hal biasa dalam pernikahan. Kata terbaik untuk menggambarkan hubungan pernikahan, kita hanya berkumpul. Terdengar lebih seperti keadilan, tapi tidak ada hubungannya dengan cinta. Karena itu pernikahan adalah kuburan cinta. Kamu harus percaya itu. Tidak menikah bukan berarti mati tanpa penguburan. Itu artinya kamu hidup selamanya. Mr. Trejo, pernahkah kamu menikah? Menikah dengan pohon poplar di sebelahmu. Bolehkah? Jangan khawatir, tidak masalah masuk ke mobil. Bagaimana kabar, Xiao Xia Siner? Apakah kamu makan tepat waktu? Aku membuat sarapan, tapi dia sama sekali tidak makan. Ah, maka kamu harus membujuk Siner. Apakah kamu punya waktu? Pergi Kiliar bersamanya untuk bersantai. Jangan tinggal di rumah. Ini akan menjadi masalah. Yah, kali ini, karena aku yang merusak pernikahan kakakku. Aku adalah pendosa sepanjang masa. Kakakku pasti membenciku. Xiao Xia datang dan ambil tremela ini lalu rebus. Gadis-gadis, belajarlah merawat diri. Bersikap baik pada diri sendiri. Oke, mengerti. Ya, aku memasaknya setiap hari. Makan bersama kakakku. Bagaimana caranya? Suiran dan Wang Lulu itu terlalu jahat. Seharusnya aku memukul mereka. Apakah kamu punya muka untuk mengatakannya? Jika bukan karena masalahmu, bisakah kamu mengganggu pernikahan kakakmu? Ya, Siner tinggal di rumahmu. Tapi kamu juga harus membujuknya untuk kembali lebih awal. Ah, aku mengerti. Aku tidak membicarakanmu. You saw Kilyarga yang baik tidak dijalankan. Kamu malah membuat kekacauan. Apakah kamu energik? Perusahaan Liulansi bukan milik Zhao dan Kiao. Hei, apakah kamu masih memiliki app yang dikembangkan di luar negeri? Ya, berapa banyak pengguna yang tersisa?
Setelah kembali ke Cina hanya ada satu pengguna. Satu tersisa. Kamu masih meninggalkannya browser. Ya. Bagaimana perasaanku saat kembali ke rumah selama 4 tahun terakhir? Kalau bukan karena pengguna ini, aku akan depresi sampai mati. Bukan kacang merah kan? Kalian sudah bertemu? Tidak, ini hal virtual. Siapa yang akan meminta server untuk keluar dan bertemu? Kamu hanya keras kepala. Kamu lebih dari sekadar server bagi orang lain. Kamu adalah lubang pohon yang setia. Kurasa itu mungkin. Pria yang memberitahumu rahasianya selama 4 tahun. Itu bisa membantumu lebih dari yang bisa kulakukan. HMPH. Ya, kamu adalah teman yang buruk bagiku. Kak pindah kali ini? Pastinya karena aku. Kurasa dia sangat membenciku. Kamu tidak melakukannya. Membuat pernikahan kakakku seperti itu. Hei, apa yang akan kamu lakukan dengan Xiaode? Aku sudah membicarakannya dengan Xiaode. Kami akan segera menikah. Oke. Tapi tidak mudah menghadapi Ibu Xiaode kan? Ibu Xiaode melakukan ini keterlaluan. Aku akan mengurusnya. Ya bagaimanapun juga. Beritahu kakakku jika kamu butuh sesuatu. Kak, kamu sangat baik. Oke. Ada apakah? Perusahaan memintaku untuk mengundurkan diri secara otomatis. Apa yang terjadi padamu? Apalagi yang kamu katakan, aku meninggalkan turis hari itu dan berlari menyelamatkan orang sendiri. Tidak, itu keberanian. Perusahaan seharusnya memujimu dan memberimu bonus. Hei apa? Aku seorang pemandu wisata. Aku tidak peduli turis menyelamatkan nyawa. Tidak buruk perusahaan memintaku untuk pergi secara otomatis. Maka perusahaanmu terlalu realistis. Bagaimana dengan orang yang kamu selamatkan? Kemana dia pergi? Kamu menyelamatkan nyawanya. Dia seharusnya berterima kasih padamu. Oh, aku terburu-buru. Apakah kamu tidak terburu-buru untuk kembali? Bagaimana aku bisa peduli? Tapi ketika aku melihat kecelakaan mobil, aku memikirkan orang tuaku. Kak kedua, kenapa kamu memikirkan itu? Kamu masih muda. Kamu juga tidak bisa merawat mereka. Jangan memikirkannya. Hei. Kak kedua, apa rencanamu nanti? Apalagi yang akan kamu lakukan? Cari pekerjaan lain saja. Tidak masalah kak kedua kamu. Bersemangat dan bekerja keras. Kamu pasti akan menemukan pekerjaan yang cocok. Mudah sekali menemukannya. Aku tidak punya gelar. Tidak ada pengalaman kerja yang baik. Belum ada latar belakang. Dia terlihat cantik. Dengan kecantikanmu, kamu pasti akan menemukan pekerjaan yang memuaskan. Aku percaya padamu. Kamu bisa bicara. Ayo pergi. Jangan membodohiku. Terakhir kali kamu membawa anak laki-laki itu adalah pacarmu. Siapa yang bilang itu? Tidak berjalan bersama. Berpegangan tangan tidak berarti kalian berdua salah. Sudah sampai, aku belum bisa melihatnya. Duduk sini. Ada apa? Apa yang membawamu ke sini? Camelopard, aku akan membuatkanmu Hei, sesuatu tidak untuk perlu. dimakan. Kopi saja. Xiao Liu, mau secangkir kopi. Nah, bagaimana kabar kakakmu? Apakah suasana hatimu lebih baik? Bisakah kamu baik-baik saja? Hubungan 7 tahun tidak berarti kamu bisa melepaskannya. Kamu tidak bisa tahu apa yang salah jika kehilangan kuda. Aku pikir kakakmu pasti memiliki pernikahan yang lebih baik. Menunggu mereka. Seperti kamu. Kehilangan pekerjaan mungkin hal yang baik. Apa maksudmu? Kamu tidak punya pekerjaan untuk minum angin barat laut. Oke. Aku butuh seorang bos wanita. Mengapa kamu tidak mencobanya? Jangan ngomong sembarangan aku. Tidak. Aku tidak ngomong sembarangan. Aku serius. Menjadi pemandu wisata itu terlalu sulit. Benarkan, penderitaannya tidak perlu disebutkan lagi. Aku harus membawa pelanggan berbelanja tanpa hati nurani. Banyak pelanggan yang sudah kamu temui. Benarkah? Aku butuh seorang bos wanita. Tolong bantu aku. Aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku. Ingin membantuku. Tapi setelah sekian tahun, aku masih berpikir menjadi pemandu wisata cocok untukku. Aku juga menyukainya. Tidak peduli seberapa sulit atau lelah, itu semua sepadan. Oke. Lihatlah kita berdua. Demi teman masa kecil, aku punya pesan untukmu. Seorang tamu yang sering bermain denganku, tampak seperti seorang bos. Dia bilang perusahaan mereka sedang mencari kustomisasi kelas atas. Perencanaan pribadi. Apa yang harus dilakukan dengan minyak bulan madu, minyak daging emas, dan minyak lulusan atau semacamnya. Aku pikir kamu sangat cocok. Apakah kamu ingin mencobanya?
Apakah kamu khawatir tentang kualifikasi akademismu lagi? Bukankah itu kesalahanmu? Ada alasan mengapa kamu tidak berhasil dalam ujian masuk SMA. Dan aku akan secara pribadi keluar dan memberikan jaminan untukmu. Bilang kamu adalah murid berprestasi di sekolah kita. Bagaimana hasilnya? Semakin kamu mengatakannya, semakin tidak bisa dipercaya. Perusahaan itu adalah jalanku. Jalanku, aku pergi jalanku. Kamu kemasi celanamu. Apa tidak apa-apa membuang alkali tinja? Oh sayang, tidak mungkin terlihat. Banyak sekali mobil. Hei, kamu suka ini? Tidak. Mengapa kita harus membeli mobil? Tentu saja aku membeli mobil. Kamu adalah asisten manajer umum di kelas saya. Bagaimana bisa tidak ada mobil? Dan kita berdua akan menikah. Apa yang punyaku adalah punyamu. Kecuali kamu tidak ingin menikah denganku. Lulu, jangan bilang begitu. Aku tidak bilang aku tidak ingin menikah denganmu. Lalu kenapa kamu tidak menyelesaikan prosedur perceraian? Lagi pula Niesin dan aku sudah punya hubungan selama bertahun-tahun. Aku pikir aku ingin melambatkan. Bicarakan nanti. Kamu mengerti, aku masih memilikinya di hatiku. Meskipun kamu sudah memilihku, kamu tidak bisa makan dari mangkuk atau panci. Lihat apa yang kamu katakan. Bukankah aku sudah menjanjikan segalanya padamu? Tidak mungkin. Kamu harus memberiku waktu yang tepat hari ini. Kamu belum bercerai. Bersamaku orang akan berpikir aku adalah selingkuhan. Oh, oke. Oke, aku akan melakukannya dalam 2 hari. Oke. Datang dan lihat apakah kamu suka yang itu. Terlihat bagus. Mengendarai mobil ini tidak membuat orang tertawa. Aku pikir ini bagus. Terlalu mencolok. Kak, boleh aku masuk? Kakak, ketika aku pulang, Paman menyuruhku membuatmu makan tepat waktu. Jangan terlalu sedih. Kamu keluar. Kak, kenapa aku tidak mengajakmu makan enak? Tidak bisakah ini terus berlanjut? Aku bilang kamu keluar dan jangan ganggu aku. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Tianling, Earth Spirit. Jika aku bisa mendapatkan wawancara. Ya Tuhan, aku akan mentraktirmu ayam panggang. Tolong. Ah, ternyata Tuhan sangat suka ayam panggang. Hahaha. Hebat. Mr. Trejo, saya punya kabar buruk dan kabar baik untukmu. Kabar buruknya adalah saya dipecat oleh perusahaan karena melakukan perbuatan baik. Saya sangat sedih dan marah. Haruskah perbuatan baik dipuji? Ini kabar baiknya. Saya mengirim resume saya ke perusahaan yang sangat saya sukai. Mereka memanggil saya untuk wawancara. Hong Xiaodao optimis tentang kamu. Saya berharap kamu sukses.
Saya akan bekerja. Saya menaruh makan siang di kulkas, jangan lupa memakannya. Cantik sekali. Oke, berhenti. Hei, tunggu sebentar. Terima kasih, terima kasih. Maaf, maaf. Ah, bau apa itu? Sudah terkenal, produk aborsi ekonomi yang diluncurkan oleh dinasti Wei Selatan. Mereka menangkap 34% pasar hanya dalam 6 bulan. Tuan Zhao, Laporan triwulan terakhir adalah 28% pada 6 poin. Saya ingin tahu mengapa. Ini perusahaan kami, Tuan Zhao. Dia sangat memperhatikan rekrutmen kami. Halo Tuan Zhao. Ya, saya pribadi berpikir ada 3 alasan untuk itu. Pertama, menyurat negara kita tahun 2020. Bisakah dia mengkonfirmasinya dengan laporan keuangan seperti itu? Dan seterusnya. Saya duduk di sini mengadakan rapat. Menghadapi begitu banyak orang membuat saya sangat kesal. Saya benar-benar ingin segera pergi berlibur. Mengapa kamu tidak merencanakannya di tempat? Lihat apakah kamu bisa membuat saya terkesan. Biarkan saya akhirnya memilih kamu. Oke Tuan Zhao. Bagaimana dengan orang sukses sepertimu? Akan ada beberapa lika-liku dalam hidup. Saya sangat menyarankan kamu. Bergabunglah dengan program Magellan Walk kami. Dan lebih dari 75% pelanggan yang berpartisipasi dalam rencana. Pendapatan tahunan rata-rata lebih dari 10 juta. Apakah saya akan berlibur atau berbisnis? Ah, jadi Tuan Zhao. Kami juga memiliki beberapa program pengembangan diri. Saya juga bisa menyarankan kamu. Dia bisa sangat membantu kamu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kamu bisa pergi. Mr. Zhao selalu butuh tantangan dalam hidupnya. Kulihat kamu sedang menantang kesabaranku. Kamu punya 5 detik. Keluar dari sini. Apalagi yang akan kamu jual padaku? Kereza, desain sebuah produk harus dimulai dengan komunikasi. Kita perlu memahami kebutuhan pelanggan kita dengan mendalam. Bagaimana dengan Mindrai kita? Di dekat Jembatan Biru. Jadi saya pikir ada banyak sumber daya hotel. Berapa kali kamu sudah jatuh cinta? Kamu sudah keluar dari apa? Kamu tidak boleh bergerak. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar Tuan. Bukan karena dia jelas melihat kita. Mengapa kamu pikir tidak bermoral? terlewat lagi. Setiap kali. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Seberapa terlambat untuk pulang. Setiap kali. Sing Er, apakah kamu lah?
Mengapa kamu tidak duduk sebentar? Saya akan bermain. Jangan marah. Singer, aku berjanji padamu. Di masa depan aku pasti akan bekerja keras untuk menghasilkan banyak uang. Kemudian membelikan mobil untukmu. Tidak peduli kemana kamu pergi di masa depan. Kita akan pergi dengan mobil kita. Aku tidak akan pernah membiarkanmu naik bus lagi, oke? Benarkah? Tentu saja benar. Dijamin akan dilakukan. Kamu tidak percaya padaku? Kamu berjanji akan melakukannya. Jaminan. Oke. Hei. Aku berjanji mulai sekarang. Wang Lulu adalah milikku. Istri aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, mengerti? Halo. Mari kita bertemu. Oke. Aku tahu kamu akan meminta maaf padaku. Tolong beritahu saya, mobil jenis apa cocok untuk keluarga dengan pendapatan tahunan sekitar 2 juta. Bagaimana dengan tur mandiri Sichuan Tibet? Hei, ini bukan orang yang saya selamatkan hari itu kan? Ayo kita keluar. Akiu. Kamu. Maaf, Apa yang kamu lakukan? saya datang untuk wawancara. Apakah kamu datang untuk wawancara? Kamu pergi sebelum tiba. Oke, Ayo masuk, ayo. Latte favoritmu. Ya, saya dengar tentang itu. Kamu tidak membawa Wang Lulu ke pernikahan. Kamu terlalu keras kepala. Dan ibu saya juga tidak. Jadi biarlah, aturan lama. Kamu minta maaf. Saya memaafkanmu. Mari kita luangkan waktu untuk mengambil sertifikat perceraian. Kamu katakan lagi. Suiran kamu gila? Cher, bisakah kita berbicara dengan baik hari ini? Bagaimana berbicara dengan baik? Hubungan 7 tahun kita. Jika kamu katakan biarkan saja, biarkan saja. Apa yang terjadi dengan hubungan 7 tahun itu? Bukankah itu hanya beberapa musim gugur? Saya sedang mengatakan ini kepada Wang Lulu. Saya akan memberitahumu lagi. Itu masa lalu. Biarkan saja. Bagaimana dengan saya? Selalu melihat ke depan. Meskipun bagaimana dengan kamu,
Tidakkah kamu hanya mengatakan beberapa kata kepada ibu Apakah saya? ibumu mengatakan sesuatu tentang saya? Ibumu menghancurkan harga diriku menjadi berkeping-keping dan melemparkannya ke tanah. Biarkan semua orang menginjak kain itu. Kamu masih memiliki harga diri. Kamu miskin dan tidak membiarkan orang lain mengatakannya. Cukup sudah. Kamu masih memiliki kesombongan untuk mengatakan itu padaku. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah putri dari Siksi? Aku bilang kamu harus bersabar. Hari ini aku benar-benar ingin berpisah denganmu. Apakah kamu pikir aku miskin? Apakah kamu meremehkanku? Aku masih tidak meremehkanmu. Sibuk itu baik. Lembut berbudi luhur dan menggemaskan. Aku sudah berbicara denganmu selama 7 tahun. Benar-benar membutakan mataku. Kamu brengsek. Meskipun aku memberikan semua masa mudaku padamu, kamu memperlakukanku seperti ini. Cher. Masa mudamu adalah masa muda. Apakah itu biruku? Bukankah musim semi adalah masa muda? Aku berjanji padamu masa depan yang cerah. Aku juga bersumpah mengorbankan segalanya untuk memperjuangkan masa depan ini untukmu. Tapi sampai titik ini, siapa yang merusak semuanya? Tepat sekali. Meskipun aku adalah anak miskin, tapi aku juga punya harga diri. Jika aku harus menukar harga diriku untuk sebuah pernikahan, aku tidak bisa melakukannya. Apakah kamu yakin ingin bercerai denganku? Aku bilang padamu, kamu akan menyesal. Ah, Hanya kalian bertiga yang masuk ke wawancara survei selamat. Topik wawancara adalah menyelesaikan proyek perjalanan bersama. Sebelum itu, mengapa kamu memilih perusahaan kami? Bagaimana dengan era internet? Ini tentang individu. Industri pariwisata juga mengikuti tren ini. Oleh karena itu, aku ingin mencari perkembangan baru di bidang ini. Bagaimana dengan aku? Hanya lebih tertarik. Jadi aku pikir aku akan mencobanya. Bagaimana dengan kamu? Ningxia, mengapa datang ke perusahaan kami? Karena aku melihatnya di situs web kalian. 90% tema terkait dengan cinta. Meskipun aku belum pernah jatuh cinta. Tapi apa? Saya sudah membaca banyak buku dan menonton film tentang itu. Dan saya juga pernah membayangkan seperti apa cinta itu. Saya percaya bahwa cinta dan perjalanan itu sama. Itu adalah dua orang yang menikmati pemandangan pinggir jalan bersama. Mengatasi kesulitan bersama. Dan mencapai tujuan bersama. Saya berharap saya bisa menjadi pendamping untuk liburan romantis ini. Meninggalkan kenangan indah untuk semua orang. Karena saya memiliki cita-cita dalam pekerjaan saya. Jadi kamu akan lebih bersemangat dalam pekerjaanmu. Kamu berusia 26 tahun. Belum pernah jatuh cinta. Benar. Lalu 26 tahun belum pernah berpacaran. Tidak ada pengalaman khusus. Pendidikan sangat rendah. Tidak belajar dengan baik. Saya tidak menikmati hidup saya. Apa yang sudah kamu lakukan? Hidup seperti ini. Kamu bilang kamu bersemangat dengan pekerjaanmu. Tidak malu. Tinggalkan saya sendiri. Cepat pergi. Haruskah saya mengungkapkan identitas penyelamat? Mungkin itu bisa membantu saya mendapatkan pekerjaan ini. Tidak, saya tidak bisa menunjukkan kelemahan. Penyelamatan adalah yang ingin saya lakukan. Tidak perlu mati untuk meminta apapun. Saya bilang kenapa kamu melamun. Apakah kamu dengar apa yang saya tanyakan?
Saya tidak merasa seperti hidup biasa. Apa yang perlu malu? Tapi pekerjaan kita membutuhkan orang yang suka petualangan. Tapi kamu juga perlu memiliki pengalaman kerja. Seseorang dengan semangat. Kami juga membutuhkan seseorang dengan gelar untuk pekerjaan ini. Bahkan jika kamu tidak memberikan posisi ini kepada saya tidak seharusnya mengomentari hidup saya. Siapa yang memberikan masalah bau itu kepadamu? Senang menyerang orang lain. Hei, apakah kamu memarahi semua pemimpi keluar? Apakah kamu senang? Kamu perlu ke psikiater tahu.